ridha Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, usika maba dan halaqah diniyah pada tahun 2019 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Indonesia adalah bangsa besar. Indonesia adalah bangsa multicultural. Indonesia latar belakangnya dari berbagai macam etnis, dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam agama. Ini adalah merupakan kekayaan besar dari bangsa Indonesia. Mulai dari Papua hingga Aceh adalah saudara kita. Jangan sampai ternodai, jangan sampai ada yang disakiti. Dan Unisma harus menjadi pelopor perubahan, pelopor perdamaian, pelopor harmoni, pelopor toleran, dan ini harus hadir dari kampus Universitas Islam Malang melalui anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Rahmatullah, NPM saya 209, kelas M19, dosen pembimbing Bu Jenny Susanti. Di sini saya akan membahas materi perpajakan mengenai PPN atau pajak penambahan nilai. Ya udah, langsung aja kita bahas materinya. Pertama kita bahas mengenai pengertian PPN. Apa sih itu PPN atau pajak penambahan nilai? PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang menjadi pengusaha kena pajak. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Jadi di sini PPN itu sebenarnya yang membayar itu atau yang pengusaha itu membebankan PPN kepada konsumen akhirnya. Artinya kita semisal selaku konsumen dari produk-produk yang kita beli ataupun jasa itu, para pengusaha itu membebankan setiap produknya itu kepada kita sebagai konsumen. Seperti lanjutnya kita sewaktu membeli barang atau produk di toko atau Alfa, biasa Alfa atau Indomaret, ataupun di tempat-tempat yang bagus itu biasanya kan ada distronya, kan ada kayak yang bagian bawah itu ada PPN berapa persen itu dikenakan kepada kita. Itu artinya itu pengusaha mengenakan pajak PPN-nya itu kepada kita sebagai selaku konsumen. Ya, selanjutnya kita akan membahas objek dari PPN sendiri. Di sini banyak objek dari PPN. Ada pajak penambahan nilai, objek dari PPN ini diatur dalam pasal 4 ya, ayat 1 Undang-Undang mengenai PPN. Di antaranya yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah PPN yang dilakukan oleh pengusaha. Dan yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah PPN yang dilakukan oleh pengusaha. Dan yang keempat, ini pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah PPN di dalam daerah PPN, ini kena PPN. Yang kelima, pemanfaat jasa kena pajak dari luar daerah PPN
di dalam daerah pabean. Dan yang ketujuh, ekspor mengenai barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Itu adalah sebagian dari objek-objek dari PPN yang diatur pada pasal 4 ayat 1 mengenai undang-undang PPN. Dan apa saja sih yang tidak dikenai PPN, barang-barang apa saja, ini juga akan kita bahas. Yang tidak dikenakan oleh PPN ini juga banyak, diantaranya jenis barang yang tidak kena PPN ini adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Ini sebenarnya contohnya itu meliputi minyak mentah, gas bumi, asbes, batu bara, biji-biji besi begitu yang merupakan sumber dari minyak bumi, itu tidak dikenakan PPN. Yang selanjutnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, itu tidak juga kena PPN. Contohnya seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, dan masih banyak lainnya. Yang intinya barang-barang pokok kebutuhan masyarakat yang sering dikonsumsi masyarakat itu merupakan objek yang tidak kena PPN. Dan saya itu uang, emas, batangan dan surat berharga itu tidak menjadi objek dari PPN atau tidak dikenai PPN. Ya. Adapun jasa-jasa ini banyak juga yang tidak dikenai PPN. Di antaranya jasa kesehatan, pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pelayanan surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, keagamaan, pendidikan. Itu jasa-jasa yang tidak dikenai PPN masih banyak ini. Jasa pendidikan, keagamaan, jasa penyiaran yang tidak berusaha iklan, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, itu semua tidak dikenai PPN. Jasa pelayanan kesehatan ini meliputi jasa dokter umum, dokter hewan, jasa ahli kesehatan, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, jasa psikolog, jasa pengobatan alternatif, itu semua juga tidak dikenai PPN. Dan yang selanjutnya, jasa pelayanan sosial itu apa saja sih? Yang pertama, jasa pelayanan panti asuhan atau panti jompo, itu jasa pemadam kebakaran, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa pada lembaga rehabilitas, jasa penyedia rumah duka, jasa bidang olahraga, itu semuanya juga tidak dikenain oleh PPN. Masih banyak sih jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN. Nanti akan kalian lihat di materi-materi yang sudah dijelaskan pada buku perpajakan itu, yang penulisnya Bu Jenny itu lengkap banget itu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tarif dari PPN sendiri. Ini PPN ini PPN terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 10% dengan dasar pengenakan pajak DPP, itu tarifnya. DPP untuk kegiatan membangun sendiri adalah sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan untuk bangunan tidak masuk harga tanah. Itu tapi tarif PPN ini pada umumnya itu biasanya sebesar 10% tarifnya.
Jadi BPN itu pada umumnya, kebanyakan, nggak semuanya sih, pada umumnya itu tarifnya 10% yang dikenakan. Jadi ini ada tarif BPN yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. Ini disebutkan bahwasannya tarif BPN yang pertama, tarif BPN pajak penambah nilai adalah 10%, dan yang kedua tarif BPN itu sebesar 0%. Ini tapi diterapkan ada satu, ekspor barang kena pajak berwujud, dan yang kedua ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan yang ketiga ekspor jasa kena pajak. Itu tarif BPN nya 0%. Dan selanjutnya tarif BPN 03, tarif pajak sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah itu 5% dan paling tinggi sebesar 15%. Sebagian diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi di sini tuh tarif BPN paling rendah itu 0 sampai 5%, dan yang paling tinggi 15%. Jadi 10% itu tengah-tengah ya. Kebanyakan 10% pada umumnya itu. Jadi BPN ini disetorkan, ini ada dilaporkan oleh pihak pengusaha atau penjual barang itu setiap akhir bulan ya. Jadi bukan satu tahun sekali, melainkan setiap bulan, akhir bulan ini para pengusaha atau pedagang itu menyetorkan BPN, melaporkannya. Nah, ini pajak keluaran adalah BPN yang dipungut ketika pengusaha kena pajak ini menjual produknya. Terus yang selanjutnya pajak masukan ialah BPN yang dibayar ketika pengusaha kena pajak membeli, memperoleh, membuat produk, itu masukannya. Jadi mengenai materi BPN, pajak penambah nilai, dari saya di sini menggunakan referensi dari dosen pembimbing saya, itu Bu Jenny Susanti, dari bukunya beliau. Itu bukunya sangat lengkap sekali, bukunya untuk akademisi dan juga untuk pengusaha gitu. Kalian bisa cek juga, bisa membelinya di oleh shop diantaranya Tokopedia, itu Shopee juga menjual, ada yang jual di Shopee, dan juga ada di linknya kayak operasinya Unisma, itu bisa kalian beli di situ. Jadi bukunya itu lengkap banget ya, ditulis oleh guru dosen saya yaitu Bu Jenny Susanti. Beliau sangat sungguh luar biasa, bisa menulis buku selengkap itu dan sangat berkualitas banget, cocok untuk kayak saya atau akademis lainnya, dan juga para pengusaha barangkali membutuhkan untuk mengetahui atau menyetorkan, pengen menghitung ataupun bimbingan teknis dari perpajakan terbaru, itu bisa kalian lihat di bukunya Bu Jenny, itu sangat lengkap sekali. Ya udah, sekian mungkin yang dapat saya jelaskan dari materi pajak penambah nilai atau BPN. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih dalam masa belajar. Mungkin ada sedikit kesalahan-kesalahan yang tadi
saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.